Oke, mohon maaf tadi terputus gitu ya. Misalkan kita punya ini ya, himpunan A itu isinya 111, 222 sama 101 ya. Ini kita tahu ini adalah apa nih? Subhimpunan dari R3. Nah, sekarang kita perhatikan kombinasi linear dari K1 dikali 111 tambah K2 kali 222 tambah K3 kali 101 sama dengan 0. Perhatikan ya, saya bisa memilih solusi dari koefisiennya yang K0 sehingga ini menjadi 0. Persamaan ini dapat solusi ini ya, 0, 0, 0 apa? Saya pilih K1-nya 2, saya pilih K2-nya negatif 1, dan saya pilih K3-nya 0. Coba kalau kalian teman-teman menggunakan ini. Menggunakan ini maka apa? 2 dikali 111 ditambah min 1 dikali 222 ditambah 0 dikali 101 apa nih? Sama dengan apa nih? Lihat ya. Ini kan 222 tambah apa? Min 1 berarti min 2, min 2, min 2 tambah apa? 0, 0, 0. Ini kalau kita kerjakan, lanjutkan, diperoleh apa? Ya 2 kurang 2 ya apa? 0. Sorry. Ini diperoleh apa? Sama dengan ya 0, 0, 0. Artinya apa? Berarti kita bilang A itu apa? Bergantung linear. Karena apa? Karena ada K1, K2, dan K3 koefisien yang tidak semuanya 0, sehingga memenuhi persamaan ini. Jadi ya paham ya, itu yang namanya bergantung linear dan bebas linear. Begitu. Itu ada contohnya, kemudian oke, di situ kita lihat teorema 422 ya. Teorema 422 dikatakan apa? Kita lihat poin yang pertama apa? Misalkan kita punya, saya tulis begini ya, V1 ES sama dengan V1 V2 sampai Vn. Nah, jika ya, jika vektor 0 ada di S, maka S itu pasti bergantung linear. Terus yang kedua, ya, S yang isinya cuma 1, gitu ya, itu dikatakan di BGL ya, bebas linear jika dan hanya jika apa? V1-nya tidak 0. Terus kemudian yang C, kalau S itu isinya 2, itu dikatakan bebas linear jika dan hanya jika apa? V1 itu tidak sama dengan K dikali V2 untuk setiap K bilangan. Jadi yang satu bukan kelipatan yang lain. Gitu ya. Nah, untuk yang A, kalau kita lihat, kenapa kalau ada 0 ke sini, ya, misalkan 0 di situ ya, kita coba kerjakan yang A ya. Jadi, nah, 0 ada di antara V1 sampai Vn. Kita bilang. Tanpa mengurangi keumuman. Misalkan, VK itu sama dengan 0. Perhatikan. Perhatikan. Dengan memilih koefisien, ini kita pilih koefisiennya K1 sama dengan K2 sampai K dikali K min 1
Oke, saya ganti jangan VK ya. Saya bilang yang 0 itu VI. Kan VI 0, ya kan? Ini mana untuk I di antara 1 sampai N. Oke. Nah, saya bilang VI-nya 0. Saya pilih koefisiennya ini. Lihat ya. K1 sampai K sampai KI min 1 itu sama dengan KI plus 1, KI plus 2 sampai sama dengan KN, itu saya pilih 0. Terus KI saya pilih 100. Maka apa? Maka K1, K2 sampai KN tidak semuanya 0 kan? Tidak semuanya 0. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan ini sigma KI, sigma KJ, VJ, KJ dari 1 sampai N. Ya ini sama dengan apa? Ya K1 V1 tambah K2 V2 sampai apa? KI lihat ya, ini saya buat ini KI VI tambah sampai apa? KN VN. Lain apa? 0 V1, 0 V2 sampai apa? 0 VI min 1 ditambah ini apa? 100. Saya pilih 100 kan tadi ya. Tapi VI-nya apa? VI-nya 0. 0 kali VN, ya apa? 0. Kombinasi linearnya menghasilkan 0. Oke, mohon maaf tadi apa? Saya tulis ulang ya. K1 V1 tambah KI VI oke, mohon maaf saya ulang apa? K1 V1 ditambah KI VI sampai apa? KN VN 0, yang lainnya 0. Tapi yang KI apa? 100. Tapi VI-nya apa? VI-nya 0. Biarkan dulu ya VI 0 VN. Nah, oke. Sorry, ini kita mau memeriksa apakah betul 0 tidak ya. Oke, ini sama dengan apa? Ya, sisa ini 0 semua, sisa apa? Sama dengan 100 VI, tapi VI-nya 0. 100 dikali 0 berapa? Vektor 0. Jadi kita punya itu ya. Kalau ada 0, maka dia jadi bergantung linear. Karena apa? Koefisien dari vektor 0 itu bisa berapa saja yang tidak 0. Saya bisa pilih 100, 1000, maka koefisiennya tidak 0, kita peroleh bergantung linear. Gitu ya. Kemudian, oke, kalau kita punya satu vektor, tadi ya, yang pernyataan yang B ya, jika S isinya I dan S itu bebas linear, ya, maka ada yang kita perlu buktikan ya, ada dua pernyataan ya. Jika ini, maka apa? V1-nya, ini V1 ya, sorry. V1-nya tidak 0. Dan ini pernyataan pertama yang kita perlu buktikan. Pernyataan kedua, jika V1-nya tidak 0, maka S yang isinya hanya V1 itu bebas linear. Oke, seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ya, kalau yang kita coba yang nomor 1 dulu. Ya, kalau nomor 1, ya SBBL artinya apa? Ya,
Berarti K1 dikali V1 sama dengan 0. Hanya dipenuhi oleh apa? K1 sama dengan 0. Gitu ya. Kalau hanya dipenuhi oleh K1 sama dengan 0, berarti apa? Ya kalau kita pilih pilih K1 sama dengan 1, berarti apa? 1 dikali V1 tidak 0. Karena apa? Dia bilang solusi. Lihat ya, solusi K1 V1 sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh K1 sama dengan 0. Artinya apa? Selain K1 sama dengan 0, pasti tidak 0. Berarti kalau saya pilih K1-nya 1, maka 1 kali V1 tidak 0. 1 kali V1 apa? Ya V1 tidak 0. Selesai. Yang kedua bagaimana? Kalau V1-nya tidak 0, ya V1 tidak 0 berarti apa? Ya kita punya, kita akan tunjukkan BBL ya. Sekarang perhatikan ini. Perhatikan K1, V1 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti, nah, berarti lihat ya, K1 V1 sama dengan 0. Berarti misalkan V1 itu bisa misalkan ya. Oke. Sorry, bukan misalkan ya. Sekarang perhatikan kita punya V1 tidak 0 ya. Nah, perhatikan persamaan K1 dikali V1 sama dengan 0. Jadi ya karena V1 tidak 0, maka ya nilai K1 yang memenuhi agar K1 V1 sama dengan 0 adalah ya K1-nya harus 0 juga. Gitu ya. Jika 1 juga 0 berarti apa? Ya kita punya karena K1-nya 0, kita peroleh apa? Ya V1 itu yang adalah S itu bebas linear. Seperti itu. Ya. Begitu juga yang C ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini satu hal lagi yang harus kalian ingat gitu ya. Teorema 433 ya. Teoremanya mengatakan demikian. Misalkan kalian punya S itu isinya adalah V1, V2 sampai VR. Gitu ya. Itu subhimpunan dari ruang vektor Rn. Ini. Jika R lebih dari N, maka S itu bergantung linear. Oke, ingat V1 sampai VR anggota Rn. Berarti apa? Sekarang kita mau tunjukkan bergantung linear. Berarti apa? Pandang persamaan berikut. Apa? K1 V1 sampai KR VR. Oke. Ingat, kalau kita misalkan V1-nya itu ini ya, kan V1 ada di Rn ya. Saya bisa bilang V1-nya itu V11 entry-nya ya. V11 kemudian oke, saya tulisnya agak ini ya. V1 saya bilang V11, V21, V31 sampai Vn1. Terus kemudian V2 itu V12, V22 sampai Vn2 dan seterusnya. VR itu adalah ini. VR1,
PR2 sampai PRN. Nah, perhatikan persamaan ini, lihat ya, ini akan menjadi, lihat ya, saya coba hapus persamaan ini, persamaan K1V1 sampai KR, PR sama dengan 0, itu menjadi nanti ini. Kita bisa tulis sebagai ini, lihat ya. Jadinya, hapus dulu, jadinya menjadi apa nih? K1V11, K1V21 sampai K1VN1 ditambah sampai apa nih? KRV1R, KRV2R sampai apa? KRVNR sama dengan 0. Ini kan kita bisa tulis jadi apa? Lihat ya, ini kita bisa tulis menjadi matriks V11, V21 sampai VN1, ini sampai apa nih? V1R, V2R sampai apa? VNR. Dikali apa? Dikali K1, K2 sampai KR sama dengan Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini berarti apa? Kita tahu kalau, jangan lupa, R lebih dari N. R lebih dari N artinya apa? R itu menyatakan, gitu ya. Ini matriks ini ukuran apa nih? Barisnya ada sebanyak N kali R. Ini R, B1. Berarti apa? Variabelnya, banyaknya variabel apa? R. Banyaknya persamaan apa? N. Nah, karena banyaknya variabel lebih dari banyaknya persamaan, kalian bisa lihat teorema 122 dibilang apa? Berdasarkan teorema 122 dibilang apa? Solusinya tak hingga banyak. Karena solusinya tak hingga banyaknya, berarti apa? Ya, berarti apa? Solusinya tak hingga banyaknya berarti apa? Berarti ada. Berarti akibatnya apa? Ada K1 sampai KR yang tidak semuanya 0, sehingga apa? Sehingga memenuhi ini. Berarti apa? Ya, kita punya S bergantung linear. Ingat ya, ingat kalau kalian punya persamaan yang variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaannya, kalian punya SPL, ya ini kan SPL ya, ini SPL. Kalau kalian punya SPL yang banyaknya variabel lebih dari banyaknya persamaan, maka apa? Solusinya ada hingga. Seperti itu ya. Oke, untuk subbab 4.3 sampai di sini. Begitu ya. Saya harap kalian tolong pelajari. Oke, untuk pertemuan 11 sekian dulu. Gitu ya. Selanjutnya nanti saya akan berikan untuk kuliah pertemuan ke-12. Sekian dan terima kasih.